Bukan sekedar agenda rutin kenegaraan, sidang tahunan dan sidang bersama DPR, MPR, dan DPD RI menjadi panggung penting di mana arah kebijakan bangsa dan potret perjalanan setahun ke depan dipertaruhkan. Laporan capaian hingga peta jalan kebijakan pemerintah akan disampaikan lewat pidato Presiden. Kinerja fungsi legislatif DPR RI serta rancangan RAPBN 2027 akan dicermati untuk daya beli, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Sejauh mana janji dan visi tersebut akan menjawab tantangan real yang dirasakan di lapangan? Sidang tahunan dan sidang bersama merupakan serangkaian acara yang terdiri dari laporan kinerja lembaga-lembaga negara, bersamaan dengan pidato kenegaraan Presiden dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta pencapaian rancangan APBN tahun 2027. Kali ini sidang berlangsung pada 14 Agustus 2026 dihadiri oleh 629 dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebagai momen menyampaikan tanggung jawab kepala negara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan poin-poin penting yang telah berjalan dalam pemerintahannya. Hampir 2 tahun menjabat, terdapat 121 kebijakan transformatif yang sudah dilaksanakan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, PT Pupuk Indonesia keuntungannya naik 252,8%. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi
mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Pidato kenegaraan ini pun mendapati tanggapan dari para anggota Dewan, salah satunya Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 9. Kami tentu menyambut baik ya optimisme Bapak Presiden, termasuk banyak sekali program-program yang relatif cukup progresif. Tentu kami berharap yang disampaikan semua bisa dijalankan dan bisa berhasil. Oleh karena itu peran DPR akan semakin penting ke depan sebagai lembaga yang bisa ikut mengevaluasi dan mengawasi program-program tersebut. Oleh karena itu ya sekali lagi ya kita akan terus berkomitmen untuk mengawasi agar yang disampaikan Bapak Presiden bisa dijalankan secara efektif dan juga penggunaan anggaran untuk program-program yang disampaikan bisa digunakan secara tepat sasaran. Selain itu, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 juga menanggapi. Banyak hal-hal bagus tadi disampaikan oleh Pak Prabowo ya tentang capaian-capaian pemerintah dalam 1 tahun terakhir ya. Ada 8 sembada ya, bahan pokok dan lain sebagainya itu maksimal. Soal pemberantasan korupsi tadi juga disinggung. Beliau menyampaikan pengadilan ad hoc untuk korupsinya. Sebenarnya kalau pengadilan ad hoc korupsi kan memang sudah ad hoc. Pengadilan kita sudah ad hoc ya. Kita menunggu saja. Kita menunggu saja akan ini seperti apa ya. Pada akhirnya angka hanyalah data, namun dampak nyata kepada masyarakatlah yang menjadi tolak ukur suatu bangsa. Bagaimana pendapat mereka? Untuk pidato kemarin sih positif, tapi kita sama-sama harus mengawasinya juga. Untuk tanggapan aku sendiri, semoga dengan kepemimpinan beliau, semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Warga berharap Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan bergerak semakin positif. Lantas apakah nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 akan selalu berpihak pada rakyat? Pertumbuhan suatu bangsa tidak lepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di sidang parlemen pertama tahun 2026 ini, rancangan APBN 2027 pun dicermati oleh para anggota Dewan. Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya menyampaikan tema kebijakan fiskal tahun 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Kedua,
belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, resiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan ada 8 prioritas yang akan dikejar dalam RAPBN 2027. Program kerja prioritas nasional tersebut yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan kinerja yang telah dicapai oleh para anggota Dewan dalam setahun terakhir. Hal ini menjadi pemantik agar terus bergerak untuk negeri. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang, Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang, Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang, Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang, Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang, Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang, Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang, Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang, Badan Legislasi sebanyak 3 undang-undang, Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Dari langkah-langkah yang akan dijalankan untuk RAPBN 2027, Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11, memberikan pendapatnya. Pertumbuhan ekonomi 6% ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa Bapak Presiden memberikan sinyal yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun 2027 nanti. 4.000 triliun itu kan dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tentunya standar kita di dalam APBN jumlah penerimaan. Kalau sepanjang itu masih di dalam kerangka APBN bahwa defisitnya dibolehkan oleh undang-undang, kan kita setujui bersama dengan pemerintah meminta untuk nambah utang dan kita setujui bersama. Di luar pandangan para anggota Dewan, ekonom pun memberikan pendapat untuk arah RAPBN 2027 mendatang. Kalau dilihat dari laju pertumbuhan ya, diproyeksikan kan 2027 kan 6% ya. Saya kira itu capaian yang optimistis, bahkan sebetulnya over optimistis ya. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan, terutama dari geopolitik yang menyebabkan banyak pertumbuhan ekonomi di berbagai negara itu mengalami penurunan. Kita di 2026 saja, saya kira mimpi kita 5,5% itu kelihatannya agak sulit kita lampaui karena faktor harga energi yang terus naik ya. Jadi untuk mencapai 2027 di posisi 6%, saya kira membutuhkan extra effort ya,
kebijakan yang out of the box yang lebih dikedepankan, dan yang paling penting adalah kesulitan ya tim pemerintahan dalam menjalankan perkembangan ekonomi Indonesia. Warga berharap melalui RAPBN yang lebih tertata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan. Untuk anggaran-anggaran semoga bisa tersalurkan dengan cepat ya, apalagi di negara Indonesia ini juga faktornya juga kesulitan karena mungkin daerahnya terpelosok gitu, jadi rada kesulitan juga. Jadi selain negara khususnya juga di DPR, DPD juga atau enggak kepala desanya juga ikut membantu ya, jadi bukan hanya negara doang. Harapan saya sih ya Kak, mungkin ya harapan semua warga Indonesia kali ya, semoga dengan adanya anggaran-anggaran yang sudah direncanakan bisa terrealisasikan dengan baik. Dalam momen bulan kemerdekaan Indonesia, seluruh lapisan masyarakat tentunya ingin menjadikan bulan ini sebagai titik balik kebangkitan bangsa yang dimulai dari bangsa itu sendiri. Karena itulah, kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan mimpi yang besar.